Pemirsa masih di Khazanah Quran bersama dengan Ustadz Nur Fajri Ramadan dan hari ini kita sedang fokus membahas terkait dengan surah Al-An'am. Pak Ustadz tadi sebelum jeda pariwara saya sudah singgung terkait bagaimana kita harus bertoleransi dan kemudian juga jangan sampai mencela hal-hal yang mungkin di luar pemahaman kita seperti itu. Pak Ustadz itu ada nggak sih Pak Ustadz dijelaskan sedikit mungkin? Ya baik, jadi di surat Al-An'am ini meskipun dia tegas ya bagaimana pembuktian tentang adanya Allah, Allah Maha Esa, kebenaran Islam, bahwasanya para nabi disebutkan 18 nabi dalam satu rangkaian ayat di surat Al-An'am ini yang semua akidahnya sama, mengajarkan hal yang sama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga di ayat 108 Allah melarang kita mencela agama lain, mencela sesembahan dari agama lain. Allah firmankan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang yang mengibadahi selain Allah. Gitu ya. Ini balance nih. Mirip seperti waktu kita bahas surat Ali Imran kalau Kak Aurel ingat. Ya. Jadi Islam itu agama yang tegas, menyatakan, meyakini, mengamalkan, mendakwakan kebenaran tapi juga toleran. Tidak mencela, menghina, enggak. Itu juga merusak pada akhirnya dakwah itu sendiri. Sebelum mencela tersebut merusak persatuan ya di tengah masyarakat yang majemuk, dia lebih dulu mencederai dakwahnya. Jadi jangan disangka mencela agama lain justru berdampak positif pada agama orang yang mencela. Enggak, sebaliknya justru malah semakin memperburuk. Dia berdakwah buat apa sih? Mengajak orang kepada kebenaran. Tapi dengan cara mencela justru menjauhkan orang dari kebenaran. Ya enggak sih? Betul. Tapi tadi Kak Aurel sebelum break pariwara tuh menyinggung juga kita tidak boleh mengoreksi. Nah ini perlu catatan mungkin untuk kalimat tidak mengoreksi. Kalau mengoreksi dalam konteks yang bijak, kajian, diskusi, interfaith dialogue, itu hal yang positif dan menguatkan persatuan juga. Jadi persatuan tuh menjadi kuat tidak hanya karena hal-hal yang pasif, tapi juga karena hal-hal yang aktif. Gitu ya. Pasif itu misalnya jangan mencela, itu pasif kan. Tapi aktif misalnya benar-benar ada misalnya saling memahami, diskusi ya Pak Ustadz ya. Diskusi itu dia ruangan terbatas, siapa yang melakukan dan seterusnya, ada kajian dan ada koridornya sendiri. Tapi demikian persatuan itu terwujud termasuk di Indonesia yang kita jaga ini, keberagamannya kita hargai, kita toleran, bineka tunggal ika. Itu tidak hanya dicapai dengan hal-hal yang pasif, tapi juga dengan tindakan-tindakan yang aktif menjaga persatuan tersebut. Berarti Pak Ustadz yang saya tangkap kita boleh justru ketika perbincangan itu menjadi dua arah. Ketika itu menjadi obrolan, tapi ketika itu menjadi satu arah ataupun kita konotasi yang negatif begitu ya, berusaha untuk kemudian mencela, itu baru yang salah begitu ya Pak Ustadz? Betul sekali, jadi bedakan antara menyatakan benar keyakinan saya, agama saya, yang lain keliru, konteks kajian menjelaskan benar salah, itu bukan mencela. Mencela itu ya penghinaan dan sejenisnya. Hanya sekadar komentar menyatakan negatif, ini benar, itu salah, itu bukan mencela. Dan itu justru malah menguatkan kesalingpahaman antar yang berbeda. Baik Pak Ustadz. Kalau begitu kita juga akan open untuk diskusi dengan para hadirin yang mungkin sudah punya pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya. Saya mau nanya nih Ustadz. Zaman sekarang kan banyak orang yang nggak percaya akan keberadaan Tuhan. Nah, gimana sih Ustadz caranya menjelaskan keberadaan Tuhan secara logis tanpa menentang ajaran agama Islam? Terima kasih. Jadi begini, orang yang kita hadapi ini beragam karakternya ketika dia mengatakan saya nggak percaya Tuhan. Dia bisa dari kalangan yang mungkin banyak membaca atau tidak. Maka kita juga ketika menyampaikan disesuaikan gitu. Tapi umumnya kembali kepada titik yang sangat sederhana, yaitu alam semesta ini ada. Kita ada. Kita tadinya tiada, alam semesta tadinya tiada. Maka mesti ada yang mengadakan alam semesta dan kita di dalam alam semesta tersebut. Mesti. Nah itulah yang kemudian disebut dengan Tuhan. Yang kemudian Tuhan memperkenalkan diri melalui para nabi. Kita tahulah di antara namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-namanya yang lain yang indah dan mulia. Hal seperti itu banyak sekali di Al-Qur'an disebutkan, misalnya di surat At-Tur ya. Allah firmankan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ada dengan sendirinya ataukah mereka mencipta diri sendiri?
Sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada, tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Karena untuk bisa mengadakan dirinya sendiri mesti apa dulu? Mesti ada, ya nggak sih? Betul. Dia nggak ada, terus mengadakan dirinya sendiri. Bagaimana? Ini seperti pernyataan sebagian tokoh ya yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan gaya gravitasi. Sebentar. Alam semesta tadinya nggak ada. Ada dengan gravitasi. Sementara gravitasi adanya di mana? Di alam semesta. Jadi bulat gitu ya, circle reasoning, daur di situ. Nah itu semua sesuai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi lagi-lagi, sebagaimana ditegaskan para ulama ya, bahwa argumen terkait ketuhanan itu disesuaikan sederhana, rumit, bagaimana polanya tergantung yang dihadapi. Kan sebagian orang yang belum percaya adanya Tuhan itu mengakui bahwa kekuatan pembuktian akidah dalam Islam adalah diantaranya pada keberagaman cara menjelaskan akidah. Dan argumennya banyak sekali, Kak Aurel, para hadirin dan pemirsa sekalian. Dalam hal ini ada pembuktian, hal ini ada argumen, banyak sekali. Diakui sejumlah tokoh yang belum percaya Tuhan, tapi kata mereka sangat istimewa ini sekali, bahkan dalam segala hal bisa dicarikan argumen eksistensi Tuhan. Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Najwa dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi keraguan dalam iman dan bagaimana cara menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan tauhid sebagai cara hidup Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Najwa. Jadi keraguan dalam iman itu satu hal yang merupakan dinamika dalam keimanan. Artinya iman itu fluktuatif, sebagaimana ditegaskan para ulama, Imam Ahmad dan lain-lain, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan amal soleh, turun dengan kelalaian atau dengan dosa. Kan begitu. Suatu ketika sahabat tuh ada yang pernah curhat ke Nabi SAW. Kami tuh kayaknya ada di hati kami sesuatu yang kami gak berani sampaikan ke engkau. Ini hal-hal terkait seperti yang ditanyakan tadi. Kata Nabi SAW, awaqad wajadtumu, kalian sudah mendapati hal tersebut dalam hati kalian. Yaitu kayak ada diskusi dalam hati. Kata Nabi, dzaka sarihul iman, itu justru tanda kebenaran iman. Tanda jelasnya iman. Jadi iman itu memang diperjuangkan. Tidak hanya di luar diri, tapi di dalam diri juga diperjuangkan. Dan sah-sah saja ketika kita ada hal tersebut, kita sampaikan kepada ustadz. Jadi salah juga kalau para ustadz misalnya melarang, jangan bertanya seperti itu. Percaya saja. Which is mungkin saja bisa works bagi banyak orang. Ya, sah pun keimanan cara seperti itu, tapi umumnya iman yang kuat dibangun di atas argumen, atas dalil. Ya nggak sih? Jadi nggak apa-apa, disampaikan ke ustadz, ke ahli ilmu gitu ya, kemudian nanti beliau akan menjelaskan sehingga hilanglah keraguan dan pertanyaan tersebut dalam diri. Hal ini banyak sarana untuk bertanya, bisa dimaksimalkan ya. Kemudian penting juga tadi bagus dimentionkan Najwa bahwa iman ini, tauhid jangan hanya dalam keyakinan tapi juga berfungsi dalam kehidupan. Namun begitu, tauhid kita ini, akidah ini sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan dalil-dalil yang banyak di Quran dan Sunnah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Dia wujudnya nggak hanya keyakinan di hati, tidak hanya pengakuan di mulut, tapi juga apa? Pembuktian dengan amal perbuatan. Nah, makin kita beramal, mewujudkan tauhid akidah dalam hati, dalam wujud amal, itu malah makin menguatkan apa? Iman dan tauhid dalam hati. Jadi begitu dia. Ya. Kalau kita mulai meninggalkan sholat, tidak menutup aurat, mengerjakan riba, naudzubillah min dzalik, mendekati perbuatan zina, merusak alam, itu kita jeblok tuh keimanan tuh. Tauhid kita seperti kok ini bertauhid tapi kok gak kelihatan dalam wujud amal. Tapi sebaliknya kalau kita tauhidnya kita wujudkan dalam amal perbuatan kita, menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, tidak menerima suap, menjaga alam, berbakti pada orang tua, taat aturan, justru akan apa tuh? Semakin kuat. Menguatkan keimanan tauhid kita dan kita makin kokoh. Jadi keraguan-keraguan di awal tadi yang karena Najwa tanyakan jadi jarang sekali muncul karena kokoh iman kita. Ya. Baik Pak Ustadz, kita masih akan berbincang terkait dengan surah Al-An'am, tetapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.